Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, selamat merayakan Hari Raya Nyepi yang buat ngerayain ya. Walaupun udah lewat 1 hari, tapi saya baru keinget teman-teman ya, harusnya saya ucapin itu kemarin banget. Anyway, happy holiday ya teman-teman. Bentar lagi mau merayakan Lebaran ya, which means harusnya pada pulang, pada mudik, pada ada aktivitas untuk bertemu dengan keluarga. Semoga bisa tetap enjoy lah ya, walaupun kondisi market diombang-ambing karena peperangan yang luar biasa ini. Anyway guys, di update hari ini kita mau bahas tentang pengkondisian daripada Bitcoin, dan nanti saya mau random pick ya. Ada beberapa mungkin altcoins yang saya akan pilih ya untuk di review pada update kali ini based on previous video update. Ada beberapa sih, tadi saya udah kepikiran ya, Sui, terus Hyperliquid, sama ada satu lagi Aster ya, kayaknya nanya ya, Aster. Hyperliquid, Sui, Aster, alright. So, what is going on with the market teman-teman? Sebenarnya kemarin kita udah antisipasi ya, bahwa posisi FOMC ini tetap bisa menjadi sebuah katalis ya, untuk mendorong harga Bitcoin itu kembali terkoreksi. Udah dari 3 hari lalu, kemudian video yang Bitcoin keluar kandang seperti bahas juga. Di sini lebih spesifik lagi sih kita ngomongin, karena kemarin itu berbarengan dengan kondisi ada serangan yang terjadi ya di Iran ya, dan ini menyebabkan ada kelangkaan energi ya, atau supply shock kembali pada gas ya, LNG atau gas teman-teman. Nah kondisinya pada hari ini kalau kita lihat diperparah ya, atau ditambahkan selling pressure-nya itu dari Federal Reserve. Oke, kita lihat bahwa dalam meeting kemarin Powell sempat menjelaskan bahwa ya intinya sih dia ngomong kayak won't see a rate cut ya, tidak akan melihat adanya rate cut kalau misalkan inflasinya belum ada progres gitu. Jadi ya di sini beberapa poin yang di-highlight adalah banyak ketidakpastian, kemudian ada problem dengan perang, kemudian cuts coming, but timing is highly uncertain. Jadi memang dia mengatakan ya, kalau kita lihat atau mengacu pada dot plot atau pada summary economic projection, ya tidak ada perubahan ya. Artinya the Fed sendiri mengakui bahwa memang tetap akan ada rencana untuk melakukan rate cut gitu kan. Cuman pertanyaannya kapan, itu yang nggak bisa dipastiin. Jadi kalau kita lihat dari summary economic projection, angkanya nggak berubah. Ekspektasinya tahun ini tetap sama, yaitu 1 kali rate cut gitu. Karena sekarang posisi kita itu ada di 3,6 teman-teman. Jadi kalau ke 3,4 itu hitungannya adalah 1 kali rate cut gitu ya. Dengan mereka sendiri memproyeksikan kalau PCE inflation in the end of the year ya, atau by the end of the year itu bisa naik dari angka 2,5% yang proyeksinya jadi 2,7%. Apa penyebabnya? Harusnya efek samping dari perang. Ya, kita semua udah tahu lah kalau misalkan kondisi peperangan kayak gini berlangsung cukup panjang, yang menjadi faktor yang paling berpengaruh atau terpengaruh adalah bagaimana keuntungan dari para pengusaha ini ya terhadap terus kemudian juga kita berbicara dari segi pendapatan ya, rakyatnya sendiri juga pasti akan terpengaruh, dan obviously itu semua karena satu sumber yaitu energi, alias untuk case ini adalah oil atau and gas ya, oil and gas teman-teman. Nah, terus Jerome Powell juga ngomong, kata dia ya, saya bisa aja tetap bertahan gitu sampai nanti dapat kepastian dari si Kevin Warsh ya. Kalau Kevin Warsh di sini udah terkonfirmasi sebagai successor atau penerusnya dia, maka ya dia akan mundur gitu. Tapi kalau misalkan ternyata somehow ya belum kelihatan konfirmasinya, ya mungkin dia masih akan lanjut untuk mewakili sementara, ibaratnya gitu. Dan di sini luar biasa ya, Powell mengatakan bahwa stagflation itu tidak termasuk dalam skenario yang sekiranya akan terjadi. Jadi kalau menurut pandangan dia, kita nggak di stagflation ya, karena stagflation ini bahaya guys ya. Terus terang kondisinya nggak mantep banget ya, karena bank sentral juga bakal bingung mau ngapain. Stagflation itu terjadi ketika inflasinya naik, tapi pertumbuhan atau perkembangan ekspansi bisnis serta tenaga kerja itu malah tinggi gitu. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau ngelihat dari statementnya Powell terakhir, dia mengatakan bahwa kita saat ini masih ada kondisi di mana kita tuh pertumbuhan ekonominya masih solid, terus juga dari sisi pengangguran terhitung masih rendah gitu. Is heading toward a 1970s nightmare despite an anemic hiring rate and inflation above the Fed's target for going on 5 years. It's very difficult situation, kata dia. But it's nothing like what they faced on
atau in the 1970s ya, and I would reserve a stagflation for that gitu. Maybe that's just me ya, dibilang mungkin menurut dia doang gitu ya. Kalau menurut orang lain ada pandangan bahwa stagflation bisa terjadi gitu. Tapi in the end kesimpulannya yang bisa diambil ya pada penjelasannya Jerome Powell tadi malam, saya pikir sudah terkonfirmasi bahwa dianggap sebagai hawkish ya statementnya teman-teman, karena lagi-lagi penundaan ya terhadap pemangkasan suku bunganya, dan dia mengatakan dengan tegas gitu. Kita lihat dulu inflasinya, yang manakala dia meyakini setelah kuartal 2 baru mulai kelihatan gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena memang saya udah pernah jelasin ya teman-teman ya. Harga minyak itu kan sekarang Maret yang naik gara-gara perang gitu. Berarti baru ketahuan itu nanti bulan April. Otomatis CPI inflation di bulan April pasti tinggi gitu kan. Pasti lebih tinggi lah daripada perkiraan, atau perkiraannya udah pasti tinggi. Intinya di atas previousnya lah ya. Kalau misalnya previousnya misalkan 2,4%, ya mungkin bisa naik ke 2,7 sampai 2,8 gitu. Dan kalau misalkan naiknya sampai 3%, itu baru tuh lebih crucial atau lebih kritikal lagi. Ya, that's gonna be the highlight ya untuk sebulan ke depan nantinya, yaitu inflation report. Oke. Nah, itu dari penjelasan si Powell. Habis itu kalau kita lihat Bitcoin-nya itu drop. Ya, ini by the way coret-coretan pada saat live session sama teman-teman SAG ini ya. Saya pakai daily time frame. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi teman-teman? Previously kita ada bahas ya, bahwa kita testing ke VWAP yang terbentuk pada awal tahun, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2026, dan harganya itu kalau kita lihat sebenarnya dekat-dekat level 76.000 ya, dekat-dekat level itu. Habis itu kebetulan aja ya beritanya pas gitu kan, ada berita perangnya, kemudian ada FOMC-nya gitu. Nah dari situ dapatlah rejection, terkonfirmasi dengan next day candle dalam bentuk kayak candle engulfing ya. FOMC-nya kan di sini teman-teman ya. Jadi jatuhnya apa? Three River Evening Star gitu. So kalau secara pergerakan kita ngelihatnya apa? Mirip lah seperti waktu di pergerakan pada kisaran tanggal 4 Maret sampai tanggal 6 Maret. Dimana kita ngelihat ada rejection dan harganya kembali turun dengan progres yang lumayan impulsif di bawah level $70.000, right? So currently market pasti anxious ya, pasti khawatir, pasti galau gitu. Dan kalau kita lihat dari ETF juga menunjukkan ada outflow, tapi apakah outflow-nya panic selling? Enggak juga sih ya. Kita ngelihat angkanya masih di bawah rata-rata inflow yang berlangsung selama satu pekan terakhir, yaitu di kisaran $100 juta ya kalau kita ambil angka tengahnya gitu ya, average-nya. Jadi dari 246, 115, kemudian 53, 180, ya, rata-rata $100 juta lah dalam seharinya teman-teman ya. Dan kondisi itu kita ngelihat outflow-nya ya masih oke-oke aja sih. Jadi kayak ibaratnya nggak separah itu, nggak sepanik itu gitu ya. Justru yang sebenarnya menurut saya cukup krusial, cukup kritikal adalah bagaimana sentimen pasar hari ini itu masih semuanya berhubungan dengan perang itu ya. Jadi perang itu sendiri gitu. Trump di sini bilang ke Netanyahu katanya jangan serang oil and gas-nya oil and gas facility di Iran gitu ya. Kemudian tadi juga masih dapat kabar kalau serangan masih terjadi di Iran dan kembali mengenai beberapa fasilitas dia gitu ya untuk memproduksi oil ataupun gas gitu. Dan kalau kita lihat nih statement terakhir lumayan hot ya teman-teman. Iran attack damage wipes out 17% of Qatar's LNG capacity for 3 to 5 years gitu. Jadi di Qatar nih nantinya bisa mengalami krisis energi kalau misalkan mereka tidak mencari alternatif ya atas apa yang terjadi saat ini gitu kan. Dan obviously it is crazy gitu ya. Ini sampai ada yang ngomong kayak begini nih. Qatar Energy CEO Saad Al-Kaabi told Reuters, he expressed shock ya, saying he never in my wildest dream expected such an attack from a brotherly Muslim country during Ramadan, katanya gitu. Ya emang ya begitu guys ya. By the way Indonesia masuk loh di mkt.news ya teman-teman sekalian ya. Indonesia considers upward revision to coal production target. Ya coal itu berarti apa itu, saya lupa lagi bahasa Indonesia teman-teman ya. Pokoknya
call tuh kayak kawat baja ya kayaknya ya. Ya, pokoknya itu ya teman-teman sekalian ya. Dan overall dengan serangan-serangan yang berlangsung di sini Israel attack on Iran South Pars gas field was coordinated with US but will likely not be repeated. Katanya udah nggak akan ada lagi serangan yang nyerangnya ke oil and gas facility karena itu mempengaruhi sekali ya dari harga. Dan kenyataannya teman-teman kalau kita lihat UK Oil itu hari ini luar biasa ya, nge-spike lagi sampai ke tertinggi intraday-nya yang terbentuk pada kisaran tanggal 9 Maret. Jadi benar-benar tep ya, nge-tap abis itu dia koreksi gitu ya. Apakah koreksi ini bisa berlangsung panjang? I don't think so gitu ya. I mean on the overall structure sendiri kalau teman-teman perhatiin kan ini masih bullish gitu kan. Walaupun dia ada double topnya tetap aja consideration ini bisa menjadi bagian hanya dari pullbacknya saja untuk potential dia going higher gitu kan. Apa yang bisa bikin dia going higher ya tetap masih masalah seputar energi yang masih belum solve atau belum beres gitu ya. Nah, setelah saya membahas tentang hal tersebut, what is going on with Bitcoin nih teman-teman ya. Sebenarnya kemarin kita udah bahas ya. Pembahasannya cukup menarik, berbicara soal proyeksi, koreksi atau retracement-nya. Dan untuk Bitcoin sendiri paling rendah ya, worst case scenario untuk saat ini yang paling dekat hanya based on internal structure-nya aja adalah di kisaran 67.000 sampai 68.000. Ada beberapa hal yang kita bisa jadikan sebagai confluence, salah satunya kita ngelihat dari volume. Kalau berdasarkan volume profile, overall teman-teman, kita berada di kisaran area itu ya. Sebenarnya ini salah satunya ya, ini point of control. Jadi point of control itu 70% transaksi selama periode ini nih, lebih kurangnya sejak dia ngebentuk swing low itu ya. Dan sudah 43 hari terakhir, itu harga masih ya bertransaksi itu lebih banyak ya. Bersepakat tuh di harga 68.900 sampai 69.000. Jadi memang 69.000 itu memang level yang sangat unik ya. Saya udah pernah bahas sebelumnya kan. 69 gitu kan. 69.000 teman-teman. Itu level unik itu. Meanwhile kalau tadi kita ngelihat di bawah ya, di kisaran level 65.000 itu terdapat value area low. Yang manakala kalau value area low ini dianggap sebagai batas bawah atau mendekati area under value ya. Dari yang harga yang saat ini secara average lah kita bisa bilang itu udah termasuk ideal gitu ya. Fair value-nya di tengah tadi 69, kalau under value tuh di dekat-dekat level 66 ribuan itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Fibonacci retracement only from the previous swing, sebetulnya level ini juga merupakan golden ratio, guys. Ya, golden ratio. Dan di bawahnya 79%. Nah, sebenarnya begini, kalau saya perhatiin nih teman-teman sekalian ya, saya mungkin beranggapan bahwa we might see ya, kita mungkin ngelihat proses koreksi itu mencangkup 3 wave koreksi. Jatuhnya adalah ABC gitu ya. ABC itu seperti ini teman-teman. Nah ini makanya ini yang tadi saya bilang nih coret-coretan sama teman-teman di SAG ya. Yang ini gitu kan. Karena saya ada bahas secara detail. Kalau secara structure memang internalnya kita ngelihatnya kayak gitu kan. Salah satunya teman-teman bisa lihat dari perspektif time frame yang lebih kecil. Misalnya time frame 30 menit gitu ya. Anda bisa lihat nih bahwa ini adalah first wave. Possibly ini second wave. And then third wave. Ya ke bawah sini, kemudian 4, mungkin di sini finishing 5 gitu ya. Mungkin gitu kan teman-teman. Atau jangan-jangan di sini baru 3 gitu. 3, 4-nya belum gitu kan. 4 baru kemudian dia 5 gitu. Dia going lower lagi gitu kan. Karena secara structure dia jadi seperti ini nanti. Gitu ya teman-teman. Kelihatan bahwa dia 5 wave, baru finishing A wave. Habis itu, ada kemungkinan lah progresnya seperti ini gitu kan. Dia ngejar ke B wave, baru kemudian one last pressure ke bawah gitu, testing ke level yang di bawah itu. Nah makanya kalau kita perhatikan secara seksama teman-teman, sebenarnya progres yang terlihat saat ini itu masih bisa dianggap lah sebagai bagian dari koreksi gitu ya. Bahwa sekarang kita udah punya valid high point yang baru gitu. Jadi kalau misalnya saya tarik titik ini nih, dot ini saya bawa ke sini, nah, kira-kira begini guys tuh ya. Bahwa kita udah punya high point yang baru. So ini high, ini higher low, higher high, and higher low, potentially higher high. Kalau dia pullback ya ini potentially higher low untuk nanti dia create higher high. Or if we are wrong, ternyata di sini jadi lower high dan dia breakdown, ya kan? Which means apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah Bitcoin sudah tidak lagi mempertahankan struktur yang sama, ya. So di breakdown dan possibly going lower, ngejar langsung ke range harga yang lebih rendah gitu ya. Ya ini sebenarnya worst case scenario gitu kan teman-teman sekalian. Tapi demikian
harus ada di bayangan di otak kita bahwa hal tersebut tuh bisa terjadi gitu. Sekarang banget kalau kita lihat, ini dia ketahannya di sini ya, di 69.000, bener-bener 69.000 teman-teman ya, lewat-lewat dikit lah tuh ya, $69,000 ya, bener-bener ketahan pas di situ. Dan ini kan merupakan point of control ya, tadi saya udah bahas teman-teman sekalian ya. Cuman saya bilang juga gini, kalau misalnya saya mau lihat dia seandainya valid gitu ya, mengalami reversal, minimal microstructure-nya dia harus break dulu deh dari previous high point-nya. Dan previous high point yang kelihatan di saya adalah yang ini guys. Ya. Kenapa level itu, Vin? Karena kalau kita lihat harganya begini, dia turun, pullback. Ya, turun lagi, create lower low, pullback. And then dia create lower low. Apakah ini pullback? Nah, buat saya enggak. Ya, saya anggap itu adalah bagian dari inside bar candlestick di time frame 30 menit. Tuh, jatuhnya begini. Ya, habis itu dia turun lagi deh gitu kan. Jadi apa anggapannya ini lower high, lower low, lower high, lower low, dan kalau dia naik bisa ketahan di sini gitu. Ya, kebetulan level tersebut terdapat apa weekly VWAP. Kita bisa ambil dari pergerakan di hari Senin, VWAP-nya ada di sini, ya. Di sini adalah negatif satunya. Jadi yang deviasi satunya teman-teman ya. Kalau kita lihat dia ketahan di situ aja, dia kena reject lagi kan, bukankah ini malah bikin Bitcoin jadi tambah turun lagi gitu kan ya. Karena kenapa? Momentumnya terbatas banget, naik dikit gitu ya. Naik ketahan di 71.000, 71,5 udah ke reject lagi gitu. So that's a bit concerning gitu ya, kalau dari perspektif time frame hourly-nya secara struktur seperti itu. Nah, kalau misalkan saya pribadi gimana? Kalau saya sih mungkin pemanfaatan saat ini ya, selagi biasnya mungkin lebih kepada sell short, ya obviously kita akan coba cari peluangnya gitu kan, untuk mungkin ya kita lihat mana nih kira-kira setup yang ideal buat kita short gitu ya. Dan mungkin kita akan manfaatin lebih banyak di altcoins gitu. Alright, meanwhile for Bitcoin-nya ya kalau misalkan nggak ada reversal, microstructure nggak flip gitu ya, ya udah pokoknya stick with this bias ya currently teman-teman, sampai minimal targetnya yang tadi ya yang kita sempat bahas atau kita bedah sama-sama di time frame yang lebih besar ya, itu di kisaran area 0,79% Fibonacci, dan juga merupakan area value area low yaitu di kisaran 66 ribuan ya, itu boleh diperhatikan teman-teman. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya, Hyperliquid. Ini kemarin katanya menarik. Ya, kenapa? Karena dia naik sendirian di saat yang lain tertekan gitu kan. Jadi terkesannya adalah, wah ini Hyperliquid ada apa nih? Tahan banting gitu ya terhadap progres pergerakan Bitcoin yang lagi tertekan parah gara-gara FOMC. Kalau kita perhatiin teman-teman, sekarang kondisinya begini. On the higher time frame perspektif ya. Kondisi harga memang dia baru aja ngeklaim area SNR yang menarik gitu. Overall, ini nih yang saya maksudkan. Ya, kalau dari perspektif harga 36,66 itu adalah tahanan kuat ya. Ini support, 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 and then resistance, resistance, and then dia flip level itu. Oke, cuman kalau teman-teman perhatiin hari ini banget, ini kan progresnya si Hyperliquid kemungkinan closing dalam keadaan bearish ya. Kalau kita lihat mungkin dari perspektif time frame yang lebih kecil, kayak misalkan di time frame ya let's say 1 jam, 4 jam gitu kan, sebenarnya teman-teman bisa identifikasi gitu kan, apakah terdapat struktur harga bearish di situ atau struktur harganya masih dalam kondisi yang relatif bullish gitu. Kalau di daily time frame kebetulan 36,66 itu ada di kisaran area ini ya. Nih kalau kita lihat kayak dipotong-potong nih ya teman-teman, potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah gitu. Jadi jatuhnya kalau kita perhatiin sebenarnya mungkin kalau di Hyperliquid nih kalau daily sama hourly beda dikit nih ya. Kalau daily-nya itu ada di bawah sini 36,66 tadi di sini ya, lebih kurangnya teman-teman, karena memang kita ngelihat di situ responsif sekali. Tapi kalau misalkan untuk time frame hourly-nya itu ada sedikit perbedaan. Terakhir harga itu ngebentuk sebuah resistance di kisaran zona berikut ya, 38,23. Oke, atau kita pembulatan lah ya di kisaran 38,25. Nah, here we go teman-teman sekalian. Ya, itu adalah level yang boleh teman-teman pantau itu ya, dilihat gitu kan, apakah dia pullback dan ketahan di zona tersebut. Karena kalau kita perhatikan perspektif time frame yang lebih yang lebih kecil kayak hourly, misalnya 1 jam gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara struktur memang dia sudah bearish ya. Jadi Anda perhatiin yang isi ini, higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and then lower low. So kalau dia naik, kemungkinan jadi lower high untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah gitu ya, lower low-nya gitu. Nah,
Kemungkinan sih karena di sini juga terdapat fair value gap. Ya, ini terdapat fair value gap. Anda bisa lihat kayak gini kondisinya. Terus dia juga kalau misalnya di sini ngebentuk sebuah channel, dia juga udah breakdown dari channel. Terserah yang namanya bisa dibilang ascending broadening wedge sebetulnya sih. Jadi dia kayak channel tapi cenderung naik gitu. Dalam prosesnya ini terbilang proses distribusi. Nah, cuma begini, kalau misalkan harga naik dan ketahan di zona ini, habis itu dia turun lagi, Anda bisa expect ketahan di 38,25. Minimal lihat dulu deh harga turun ke situ reaksinya kayak gimana ya, balik lagi lihat reaksi gitu. Kalau kita fokusnya udah di time frame yang kayak istilahnya 15 maksudnya time frame besar gitu ya, kayak 4 jam daily gitu, memang di situ ada support resistance. Cuman ingat market crypto itu banyak fake out juga gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda ngelihat di time frame yang kecilnya ternyata dia habis fake out dulu gitu kan, baru kemudian dia terjadi reversal. Nah, biasanya idealnya di follow up-nya setelah ini gitu. Kalau misalkan belum, kadang-kadang tricky guys ya. Jadi Anda kena sweep dulu baru dia mantul gitu ya. Kalau misalnya kita mau bicara strong area, ini adalah area ekstrim. Saya beranggapan seperti itu. Kita juga bisa pakai VWAP sebetulnya ya. Kalau mau kita ambil VWAP dari hari Senin. Nah, ini posisinya pasti sebagai resistance ini kalau kayak gini nih. Ya karena di atas dia gitu kan. Nah, kalau saya ambil VWAP kemudian kita ambil yang deviasi negatif 2 weekly itu ada di kisaran $38 ya. So 38,25 boleh dilihat lah teman-teman ya. Apakah itu bakal menjadi kondisi harga yang kemudian disepakati oleh para buyersnya untuk masuk kembali dan mencoba untuk mempertahankan level tersebut ya. Itu mungkin yang bisa dipantau. Oke, next one di sini ada SUI ya, ada yang request seputar SUI gimana kok gitu kan. Kalau lihat harganya sebenarnya SUI itu kayak baru breakout dari ya konsolidasinya gitu ya. Di sini kan bisa jadi ngebentuk triangle gitu kan. Tapi kalau memang dia momentumnya lemah, biasanya bisa development kayak begini. Dan akhirnya apa teman-teman? Coba perhatiin. Ini namanya bear flag. Ya, harga naik seperti ini, kemudian bisa breakdown gitu ya, turun ke bawah dan meneruskan tren yang besarnya gitu kan. Karena memang tren besarnya sementara waktu sih masih dalam keadaan bearish. Oke, kecuali kita ngambil konteksnya di sini gitu. Nah, ini ada area demand nih. Kalau teman-teman lihat tuh, area demand ini ya, ada perhatiin itu liquidity sweep, abis itu jadi pivot point dan dia mengalami reversal. Nah, waktu 10-10, lihat ya, candle 10-10, ketahannya di mana? Di situ, pas ya teman-teman. Artinya itu area demand-nya. Oke, kalau misalkan nanti SUI suatu saat nanti ya entah minggu depan, entah 2 minggu lagi atau mungkin sebulan 2 bulan lagi gitu kan turun lagi teman-teman. Ya ini area di mana Anda boleh perhatiin tuh, yaitu 0,6 sampai 0,5 dollar ya. Itu zona yang Anda boleh pantau gitu kan. Nah, untuk saat ini SUI gimana kalau internalnya, Vin? Sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang ini udah valid mengalami reversal juga, rada-rada susah sih ya, mengingat apa? Mengingat struktur sebelumnya high point-nya yang ini gitu kan. Ini lower high, lower low gitu, dia turun. Dan ini hitungannya adalah retracement-nya gitu kan. Kalau kita tarik Fibonacci kayak begini, nah pas tuh. 79% loh, dia ketahan, habis itu dia turun gitu kan. Apakah wajar? Wajar ya. Plus kalau teman-teman perhatiin internalnya kan begini. Ini kayak head and shoulders gitu kan. Tapi kondisinya dia di bawahnya itu membentuk trend line gitu. Dan dia breakdown dari trend line. Nah, kalau udah kayak begini, pertama, area yang bisa divisit lah sama si SUI itu ada di kisaran zona ini. Ya, ini adalah area ekstrim, teman-teman. Karena ini pivot point-nya ya. Jadi harga tuh sempat naik dulu, terus turun. Dari sini baru nggak pernah balik-balik turun lagi dia ya. Kecenderungan naik terus gitu kan. So, ini pivot point-nya. Area di mana demand-nya itu cukup besar dan itu di kisaran 0,9 sampai 0,867 dollar. Ya, more or less itu level yang teman-teman boleh perhatiin. Meanwhile buat internalnya, perhatikan karena kita secara struktur masih bearish ya, obviously teman-teman boleh mempertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya dia naik, ya ada kemungkinan ini hanya untuk mencari lower high dulu gitu. Kecuali lagi-lagi internal structure-nya dibablas gitu ya. Kalau internal structure-nya ditembus, jebret kayak begini, baru kita anggap apa? Ini valid strong reversal gitu ya. Dan bisa lebih cepat gitu proses reversalnya. Ya, kira-kira gitu. Kemudian tadi terakhir adalah Aster. Ya, Aster teman-teman. Boleh lah kita mampir bahas Aster gitu. Aster ini sebenarnya tricky ya. Been tricky for the past few days. Oke, saya sebenarnya ada sempat follow up. Tapi kemudian harganya tang ting tung ya. Jadi dari udah sempat untung, balik lagi jadi break even gitu kan.
sekarang juga posisinya masih di situ-situ aja gitu. Sebenarnya ini cukup menarik. Ya, apa yang membuat ini cukup menarik guys? Kalau kita lihat dari higher time frame perspektif, posisi Aster itu sebetulnya habis breakout gitu kan dari trendline. Habis dia breakout dari trendline, dia konsolidasi itu di zona ini gitu. Ya, dia konsolidasi di zona ini. Dan sampai hari ini ternyata dia belum berhasil breakout juga. Walaupun Bitcoin-nya turun, si Astra juga sama turun kemarin ya, kebentuk bearish engulfing candle gitu, tapi dia tetap masih respect terhadap area support ini gitu ya. Jadi somehow dia nggak break dari support level tersebut, menandakan kalau market masih coba mempertahankan zona atau level tersebut ya. Jadi walaupun di sini sekilas katakanlah mirip inverted head and shoulders gitu kan, tapi tetap teman-teman selama dia nggak break itu berarti secara kesempatan untuk dia naik masih terbatas gitu. Tapi kalau dia successfully break, minimal target terdekat ada di 0,9 tuh ya, bisa divisit sama si Aster. Dan ini adalah kondisi yang sangat wajar banget, apalagi support resistance doang kok patokannya gitu ya. Support resistance diiringi dengan adanya imbalance di sini. Ya, so dari segi level, it's good enough ya, not so bad gitu kan, kalau saya bisa bilang gitu ya. Seandainya teman-teman mau coba untuk bet ya, mau coba untuk cari kesempatan gitu, manfaatin level-level area ini, menurut saya oke banget ya, worth untuk dipertimbangkan gitu kan. Tapi dengan catatan harus punya mitigasi resikonya. Jadi misalnya dia breakdown gitu, wah kalau breakdown adalah gua cut dulu gitu kan. Anggapannya mungkin di sini kalau dia breakdown ya misalkan minus 5% deh sampai 7,5% gitu. Ya udah harus ada pertimbangan gitu kan. Breakdown dan close ya, bukan cuma dia lewat gitu, tapi breakdown dan dia close di bawahnya. Itu artinya apa teman-teman? Artinya jangan-jangan nih naiknya cuma mentok sampai sini doang gitu. Dia nggak kuat tuh. Jadi kena reject gitu ya di high point yang ini doang nih. Harga kan naik, turun, naik ketahan di situ terus dia turun sampai bawah ya kan. So kalau dia naik mungkin ketahan di situ. Itu. Dan itulah menjadi penyebabnya wah dia gagal nih. Ya udah harus ada pertimbangan tuh untuk exit gitu kira-kira teman-teman ya. Bicara dari segi resiko. Udah paling itu aja teman-teman terakhir Aster. Selebihnya mungkin belum bisa saya bahas semuanya. Nanti di lain kesempatan atau di next video update, atau mungkin di live streaming baru kita review ya. Requestan dari teman-teman lebih banyak. Dan balik lagi ini juga disclaimer-nya adalah bukan merupakan ajakan untuk membeli ya. Ini adalah bagian dari analisa atau review ya terhadap market apa adanya. Saya tidak ada endorsement, saya tidak mendapatkan keuntungan dari sana teman-teman sekalian. So pure di sini bantu teman-teman untuk analisa juga, dan barangkali ada opportunity yang bisa saya manfaatkan ya saya juga akan dengan senang hati gitu kan memanfaatkannya gitu kan. Dan itu tentu saja dengan support dari teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa kita simbiosis mutualisme ya. Di bagian komen teman-teman kalau misalnya memang ada kayak Vin coba bahas koin yang ini gitu, boleh, tapi kasih tahu dong alasannya kenapa kamu tertarik dengan koin itu ya kira-kira. Oke, so thank you very much guys for watching di video ya. God bless to everyone, sampai jumpa kembali di update berikutnya. Have a nice weekend buat teman-teman, have a nice holiday buat yang lagi udah holiday ya. Semoga liburan kalian menyenangkan, dan tentu saja jangan lupa jaga kesehatan ya. God bless to everyone and see you guys again guys di next update. Cheers, bye bye.